got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Benih Titipan Sang CEO. Bab 017. Sudah beberapa hari berlalu sejak Mora kembali ke rumah ibu angkatnya. Telah mencoba menjalani harinya seperti biasa, mengurus kebutuhan si kembar, membantu ibunya, dan menikmati ketenangan yang sempat hilang selama konflik di luar negeri. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa hampa. Ada sebuah ruang kosong yang entah mengapa mulai ia rindukan kehadirannya. Suatu sore, Mora terduduk di teras rumah yang asri, memperhatikan dua anaknya yang tengah asyik bermain kelereng di halaman yang tertutup rumput hijau. Sinar matahari sore yang hangat menerpa wajah mereka yang ceria. Mora menyadari bahwa rumah Kirana kini tampak jauh lebih segar dan terawat. Mama merenovasi rumah ini sedikit, menambah satu kamar lagi di bagian belakang. Karena Mama yakin, suatu saat kalian pasti akan kembali, entah hanya sekadar menginap atau benar-benar menjadikan tempat ini sebagai rumah kalian lagi, ucap Kirana yang tiba-tiba duduk di samping Mora, ikut memandang si kembar yang sedang berdebat ecil tentang aturan main kelereng. Uang yang Marco berikan sangat besar, Mora. Mama sampai bingung dan akhirnya menyimpannya di B4 nek karena takut kalau disimpan di rumah, lanjut Kirana. Mora tersenyum kecil dan mengelus lembut lengan wanita parubaya yang telah menganggapnya anak kandung itu. Mama gunakan saja uang itu untuk kebutuhan Mama atau apapun yang membuat Mana bahagia. Kebahagiaan Mama itu adalah melihat kalian bertiga bahagia dan aman. Mora, apa kamu dan Marco sudah memiliki keputusan yang matang? Mora mengernyitkan kening, mencoba mencerna maksud pertanyaan ibunya. Keputusan apa, Ma? Keputusan untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, menikah misalnya. Bagaimana? Apa kamu sudah membahas masa depan kalian dengan Marco? 2. Mora menghela napas panjang, matanya menatap ujung kakinya dengan bimbang. Ma, jujur aku masih merasa ragu dengan Marco. Dunianya terlalu besar dan rumit untukku. Ragu karena apa? Karena statusnya sebagai duda. Mora, dengar kata Mama. Laki-laki yang dibutuhkan wanita itu adalah pria seperti Marco. Dia baik, penyayang, tidak pernah main tangan, selalu mengerti keadaan, dan yang terpenting, dia sangat menyayangi anak-anak. Jangan lupakan fakta bahwa dia adalah seorang pewaris kaya raya. Kehidupanmu dan si kembar akan terjamin lahir dan batin. Jika kamu terus mencari satu kekurangan dari 9 kelebihan yang sudah dia tunjukkan, kamu akan kehilangan kesempatan. Cobalah buka hatimu, nak, ucap Kirana dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. 14. Apa yang membuat Mama begitu yakin bahwa dia adalah pria yang tepat? Tanya Mora lirih, mencari pegangan. Karena Mama adalah seorang ibu, dan insting Mama bisa merasakan ketulusan di matanya saat dia menatapmu. Terpenting, bersama dengannya, si kembar akan merasa memiliki keluarga yang lengkap. Lihatlah betapa mereka sebenarnya merindukan sosok ayah dalam keseharian mereka. Mora terdiam 1000 bahasa. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya, beradu dengan ketakutan masa lalunya yang belum sembuh benar. Membuka hati. Rasanya masih merupakan tantangan yang sangat berat baginya. 3, 2, malam pun tiba, menyelimuti lingkungan perumahan itu dengan udara yang sedikit sejuk. Setelah menikmati makan malam yang hangat dan penuh tawa, si kembar segera masuk ke dalam kamar mereka. Rakael yang memang memiliki energi berlebih, segera menyalakan musik di televisi baru. Sebuah lagu dangdut klasik dengan irama yang menghentak tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. 1.
Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di Canaa, aci Iqbal goyang fiel. Seru Rakael dengan penuh semangat sembari memegang remote televisi seolah-olah itu adalah mikrofon di atas panggung besar. La berdiri tegak di atas sofa, menggoyangkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan dengan penuh percaya diri. 11. Fier, yang duduk tenang di kursi belajar dengan sebuah buku di tangan, hanya bisa bersedekap D4 dan dengan wajah datar nan dingin. La tampak sangat muak dengan tingkah konyol adiknya, namun ia tahu protesnya hanya akan dianggap angin lalu oleh Rakael. Cayup kedengal melodi cinta yang belgema, telaca kemet bali gelola jiwa mudaku, kalna telcentu alunan lagu cepelti kopi dangdut. Acik. Rakael mengangkat kedua tangannya ke udara, berputar-putar seperti penari latar profesional di panggung hajatan. 7. Mora yang mengintip dari ambang pintu hanya bisa tertawa tertahan hingga perutnya terasa sakit. Tingkah Rakael benar-benar menjadi obat penghilang lelah yang paling ampuh baginya. Kepolosan anak itu selalu berhasil mencairkan suasana. Api Akmala yang dulu pelnah membala, acik. Jantung ini bel detak ikut ilama, kalna tek centuh kopi. CTAK. Tiba-tiba, suara saklar yang jatuh terdengar pelan diikuti dengan padamnya seluruh lampu di rumah itu. Musik terhenti seketika, menyisakan kesunyian yang mencekam. Rakael yang tadinya lincah menari, langsung menjerit pelan dan melompat turun dari sofa dengan kecepatan kilat, menerjang tubuh Mora yang berada di dekat pintu. 1. Wah, Momi. Gelap Momi. Rengek Rakael ketakutan sambil memeluk kaki Mora dengan sangat erat hingga badannya gemetaran. Sementara itu, Fier tetap tenang di kursinya tanpa suara, meski kegelapan total menyelimuti pandangannya. Mora segera merogoh saku dan menyalakan lampu flash dari ponselnya, mengarahkannya ke arah Fier untuk memastikan anak itu tidak apa-apa. Aduh, sepertinya M4 lampu. Tunggu di sini ya. Momi cek dulu ke depan, ucap Mora berusaha menenangkan. Eltulah Momi lupa bayar listriknya. Jadi dimempatin cetaan. Rengek Rakael kesal dengan imajinasi liarnya. Raka sama kakak di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Biar Momi cek saklarnya di samping, Mora mengusap kepala Rakael dengan lembut dan berjalan keluar kamar menyusuri lorong yang gelap menuju teras samping tempat kotak skring berada. Mora bergumam pelan sambil meraba dinding dalam keremangan cahaya ponselnya. Perasaan baru 2 hari lalu tokennya diisi cukup banyak, masa sudah habis? Boros sekali kalau benar habis. Namun, saat ia sampai di kotak 3. Skring dan memeriksa saklar, ternyata posisinya hanya turun, ngetrip. La pun menaikkan kembali tuas saklar tersebut, dan seketika seluruh rumah kembali bermandikan cahaya lampu yang terang. Cek, ternyata cuma turun bebannya, gumam Mora lega. La menghela napas, lalu berbalik dengan rencana untuk kembali masuk ke dalam kamar menemui anak-anaknya. 1. Namun, baru 1 langkah ia berpijak, sepasang lengan kekar tiba-tiba melingkar dengan erat di pinggangnya dari arah belakang. Tubuh Mora tersentak kaget, napasnya seolah tertahan di tenggorokan karena rasa terkejut yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang karena mengira ada penyusup, namun aroma parfum maskulin yang sangat khas dan familiar tiba-tiba memenuhi indera penciumannya, aroma yang selama ini diam-diam ia rindukan. 8. Sebuah bisikan rendah, dalam, dan penuh kerinduan menyentuh kulit telinganya, mengirimkan getaran listrik yang aneh ke seluruh tubuhnya. Te extraño mi amor 3. Aku merindukanmu, sayangku, 23. 4. Kepulangan Marco. Mora memutar tubuhnya dengan cepat, jantungnya berdegup kencang karena terkejut. Namun, sebelum ia sempat memprotes kegelapan yang tiba-tiba, sosok tegap Marco sudah berada tepat di hadapannya. Tanpa aba-aba, pria itu menarik Mora ke dalam dekapan hangat yang posesif. Aroma maskulin yang sangat dikenalnya menyeruak, membuat Mora sempat mematung karena syok. La merasa seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak, sementara Marco justru memanfaatkan kebisuan itu untuk mempererat pelukannya,
seolah ingin menyalurkan seluruh kerinduan yang selama ini tertahan. 3. Apa kamu merindukanku? Bisik Marco dengan suara berat yang menggetarkan pendengaran Mora. 13. Pertanyaan itu seketika memicu kesadaran Mora. Dengan sisa tenaga yang ada, ia segera melepaskan diri dari dekapan Marco. Napasnya sedikit memburu, tangannya bergerak gugup merapikan helai rambut yang berantakan, berusaha menutupi rona merah yang mulai menjalar di pipinya. 3. Jadi kamu yang mematikan lampu rumah. Bagaimana kalau terjadi bahaya? Berpikirlah sebelum bertindak. Tegur Mora dengan nada ketus, berusaha mengalihkan rasa gugupnya menjadi kekesalan. 2. Marco hanya terkekeh pelan, sama sekali tidak merasa terintimidasi oleh kemarahan Mora. Ibu tahu kok kalau aku datang hari ini, sahutnya santai. 2. Langkah kaki Mora seketika terhenti. La berbalik dengan tatapan tak percaya. Mama tahu. Jadi ini rencana kalian. Kenapa kamu kaget begitu? Jangan-jangan kamu sedang selingkuh ya di belakangku. Goda Marco dengan alis terangkat sebelah. Mora mendelik kesal. Harga dirinya merasa tertantang. Harusnya aku yang curiga kamu selingkuh. Jangan-jangan kamu yang punya simpanan di sana. Bisa saja kan? Kamu mencari wanita lain hanya karena stres dengan pekerjaanmu di luar kota. 8. Tuduhan tak berdasar itu bukannya membuat Marco marah, melainkan justru memicu senyum lebar di wajahnya. Perasaannya mendadak berbunga-bunga. Ada kepuasan tersendiri saat mendengar Mora menunjukkan kecemburuannya. Berarti sekarang kita sudah resmi jadi kekasih, nih. Ucap Marco penuh kemenangan. 2. Mora tersentak. La baru menyadari bahwa ucapannya barusan secara tidak langsung mengakui adanya ikatan di antara mereka. Wajahnya semakin memanas. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah cepat masuk ke dalam rumah, berusaha melarikan diri dari tatapan menggoda Marco. Marco hanya bisa terkekeh kecil melihat tingkah menggemaskan wanita itu sebelum akhirnya menyusul masuk. Di ruang tengah, suasana mendadak hening. Si kembar yang sedang asyik bermain tiba-tiba mematung melihat sosok pria yang baru saja masuk. Mereka tampak seperti patung, mata mereka mengerjap berulang kali seolah sedang memastikan apakah yang berdiri di hadapan mereka adalah Dedi mereka yang asli atau hanya sekadar halusinasi. Dedi Laka apa Dedi Olang? Tapi Dedi Laka lagi kerja buat beli cucu Laka, ini siapa datang ke rumah Laka? Kali Momi Laka. Sudah kuot, sudah ndak cetuk lagi. Seru Rakael dengan mata membulat sempurna, merujuk. 5. Pada status ibunya yang sudah laku. 1. Ini Dedi Raka, sayang. Kemari, boy. Dedi rindu sekali, ucap Marco seraya berlutut dan merentangkan kedua tangannya. 8. Wajah Rakael berubah ceria dalam sekejap. La berlari sekuat tenaga, menerjang tubuh Marco hingga pria itu hampir terjengkang. Pelukan erat mendarat di leher Marco. Marco memejamkan mata, menggigap gemas pipi gembul putranya berkali-kali. Rasa lelah setelah perjalanan jauh seolah menguap begitu saja. Namun, tatapannya kemudian beralih pada Fier yang masih berdiri diam di dekat neneknya. Kemari sayang, Fier tidak rindu Dedi? Tanya Marco lembut. Berbeda dengan adiknya yang ekspresif, Fier melangkah maju dengan sangat pelan dan malu-malu. Marco membatin, sifat Fier memang benar-benar tiruan dari Mora, pemalu dan penuh pertimbangan. Jika Marco tidak menariknya ke dalam pelukan, anak itu pasti hanya akan berdiri mematung di sana. 3. Rindu sekali Dedi sama Princess Dedi ini, bisik Marco sambil memeluk kedua anaknya sekaligus. Dia Putri Mujael, celetuk Rakael tiba-tiba, berniat menggoda kakaknya. Mata Fier membulat sempurna, ia melepaskan pelukannya dan memekik kesal, daya. Raka itu yang Mujaer, anak sapi. 1. Tawa pecah di ruangan itu. Mora, yang berdiri tak jauh dari sana, terdiam menyaksikan pemandangan itu.
Ada kehangatan yang menjalar di hatinya melihat cara Marco memperlakukan anak-anak. Sentuhan lembut dan tawa tulus pria itu membuat jantungnya kembali berdenyut tak keruan. Kalau Momi lindu Dedi nda? Pertanyaan polos Rakael yang tiba-tiba itu membuat suasana mendadak senyap. 4. Suara Mora tercekat di tenggorokan. La melihat Marco mendongak, menatapnya dengan tatapan penuh harap yang sangat intens. Mora tahu, ia tidak mungkin berkata tidak di depan anak-anak, karena itu hanya akan mengundang rentetan pertanyaan sulit lainnya. Lia, Momi juga rindu Dedi, ucap Mora lirih, nyaris berbisik. 3. Mendengar pengakuan itu, senyum Marco merekah sempurna. La merasa seperti baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu sedikit bertambah oleh ucapan Rakael selanjutnya. Momi lindu, Laka lindu, Kakak lindu, Cemua lindu Dadi. Telus cekalang, Laka lapal. Dedi mau pecan makan apa Laka kali Dedi balu. 14. Marco melong 0.1. 6. Lucia. Di dalam kamar yang temaram, Marco mengelus lembut kepala Fier dan Rakael secara bergantian. Kedua bocah itu telah tertidur lelap dalam dekapan hangat sang ayah, sebuah pemandangan yang selama ini hanya ada dalam imajinasi Marco. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, pria itu perlahan menarik dirinya agar tidak membangunkan mereka. Ila mengatur letak selimut hingga menutupi D4 dan kedua anaknya, lalu beranjak sejenak untuk menaikkan suhu AC yang mulai terasa menfesuk tulang. Meskipun rumah ini sederhana, kehadiran mesin pendingin udara itu cukup membantu anaknya agar tetap tidur dengan nyenyak tanpa terganggu cuaca tropis yang terkadang gerah. Mereka sudah tidur. Suara lembut Mora mengejutkan Marco. Pria itu menoleh dan mendapati wanita pengisi hatinya itu berdiri di ambang pintu sambil bersedekap D4. Cahaya dari lorong rumah membingkai siluet Mora, membuatnya tampak anggun namun menyimpan keletihan yang sama. Marco mengangguk pelan, lalu melangkah keluar kamar. La menutup pintu dengan sangat rapat agar suara mereka tidak mengusik tidur si kembar, lalu mengajak Mora duduk di sofa ruang tengah. Keheningan malam menyelimuti mereka. Marco meraih cangkir kopinya yang sudah dingin, meminumnya perlahan untuk mengusir penat yang bergelayut. Masalah di Spanyol. Apa sudah benar-benar selesai? Tanya Mora memecah keheningan. Ya, untuk urusan penangkapan dan keamanan, sudah selesai. Marquez juga sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit hari ini, balas Marco. Mora mengembuskan napas lega. Syukurlah kalau begitu. Setidaknya satu beban sudah terangkat. Marco mengangguk, namun raut wajahnya kembali mengeras. Ada ganjalan besar yang masih menyumbat dadanya. Tapi, Mora, masih ada satu masalah lain yang belum tuntas. Dan hanya kamu yang memegang kuncinya. Mora mengerutkan kening, menatap Marco dengan tatapan bertanya-tanya. Apa? Marco meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Mora dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sorot matanya menunjukkan kerinduan yang telah dipendam selama puluhan tahun. Tolong ceritakan padaku, bagaimana awalnya kamu bisa bertemu dengan ibuku. Aku ingin mencarinya, Mora. Aku ingin setidaknya sekali lagi bisa melihat wajahnya. Entah dia masih hidup di suatu tempat, atau jika kemungkinan terpahitnya dia telah tiada. Aku hanya ingin tahu di mana dia beristirahat. 1. Mora terdiam sejenak, memutar kembali memori 5 tahun yang lalu. Ingatan itu terasa seperti mimpi buruk sekaligus anugerah. Namanya Bu Lucia. Aku bertemu dengannya di Spanyol, tepatnya di pinggiran sebuah kota kecil. Saat itu, kondisiku sangat mengerikan. Aku sedang dikejar oleh seseorang. Tidak. Sekelompok orang yang berniat menghabisiku. 1. Mora menjeda kalimatnya, menarik napas dalam. Bu Lucia yang menyelamatkanku. Dia menarikku masuk ke dalam sebuah bangunan kayu kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat. Di sana, dia menyembunyikanku dari orang-orang yang sudah bersiap membunuhku. Marco mendengarkan dengan napas tertahan.
Apa? Nyawamu terancam. Tapi kenapa? Kamu tidak memiliki harta apapun saat itu, bukan? Kamu, ya, katakanlah kamu kere saat itu, kan? 12:7. Perkataan Marco yang terlalu jujur itu membuat mata Mora membulat sempurna karena syok. La spontan mengambil bantal sofa dan memukulkannya ke bahu Marco dengan kesal. Dengar dulu ceritaku sampai selesai. Jangan memotong begitu, seru Mora dengan wajah memerah. Marco meringis, mengusap bahunya sambil menyengir tipis. Maaf, lanjutkan. Mora kembali mengatur emosinya. Saat itu aku terkena tembakan. Bu Lucia yang merawatku, dia membantu mengeluarkan peluru itu dengan peralatan seadanya. Namun, dia meminta imbalan yang sangat besar. Dia meminta agar aku membalas jasanya dengan cara mengandung benih dari putranya. Kening Marco mengerut dalam. Jantungnya berdegup kencang. Putranya, berarti dirinya. Aku bisa saja menolak dan melarikan diri, lanjut Mora dengan suara yang mulai bergetar. Tetapi, Marco, aku melihat ada keputusasaan yang sangat dalam di matanya. Aku bukan orang yang tidak tahu balas budi. Dia sudah memberiku hidup kedua. Akhirnya, aku menerima keinginannya meskipun aku tidak tahu siapa pria yang akan menjadi ayah dari anakku nantinya. Setelah itu, dia membantuku kabur dari Spanyol. Dia membuatkan identitas baru untukku dan mengirimku ke Amerika. Di sana, dia sudah mengatur segalanya agar aku bertemu dengan seorang dokter yang melakukan prosedur inseminasi buatan dengan sampel yang telah dia siapkan. Tapi setelah proses itu, dia menghilang tanpa jejak. Pesan terakhirnya hanya satu, dia memintaku untuk tidak pernah kembali dan tidak pernah berurusan dengan keluarga Ramirez jika ingin selamat. Mora menatap Marco yang kini tampak terguncang. Jadi, kemana dia pergi setelah itu? Tanya Marco dengan suara parau. Aku benar-benar tidak tahu, Marco. Dia lenyap begitu saja setelah memastikan aku aman di Amerika, ucap Mora lirih. Marco menjambak rambutnya sendiri, frustrasi dengan kenyataan yang ia terima. Segalanya terasa seperti konspirasi yang disusun dengan sangat rapi oleh ibunya sendiri. Mereka sengaja memisahkan kita. Elbuku sengaja menjauhkanmu agar aku bisa memiliki penerus, sehingga syarat untuk pembukaan sistem warisan Ramirez yang terkunci itu dapat dibuka suatu hari nanti. 2. Keheningan kembali merayapi ruangan itu. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing tentang betapa rumitnya takdir yang mengikat mereka. Namun, Marco tahu ia tidak boleh larut dalam kesedihan lebih lama. Masih ada satu langkah besar yang harus diambil untuk mengakhiri segala kekacauan ini. Mora, panggil Marco, memecah kesunyian malam yang mulai mendingin. Ya, besok, bersiaplah bersama anak-anak. Kalian tidak boleh menolak. Mora menoleh heran. Hah? Bersiap untuk apa? Kita mau kemana? Marco berdiri, menatap lurus ke depan dengan tatapan penuh. Kita akan kembali ke Spanyol dalam waktu singkat. Aku sudah mengatur pertemuan dengan orang-orang paling penting di sana. Sistem pewaris Ramirez akan segera dibuka secara resmi di hadapan pengacara. Segalanya akan diputuskan besok, 28. Sekarang kamu milikku. Hari ini, Cakrawala seolah menjadi saksi kembalinya sang pewaris. Marco memutuskan untuk membawa Mora dan kedua anak kembar mereka kembali ke Spanyol. Kehadiran si kembar, terutama sebagai pewaris kelima, menjadi kunci utama yang akan membuka sistem wasiat mendiang kakek Marco yang selama ini terkunci rapat oleh hukum keluarga Ramirez yang rumit. Pertemuan penting dengan Dewan Hukum sudah di depan mata, dan mereka tidak memiliki waktu untuk bersantai. Telbang kecana lagi. Ada nenek keliput nda. Kalau nda alaka nda mau protes, Rakael dengan wajah cemberut. Kakinya sengaja dihentak-hentakkan ke aspal bandara saat Marco menggandengnya mendekati sebuah jet mewah yang sudah menunggu di landasan pacu. Bayangan tentang N, yang ia sebut, nenek keriput, masih menyisakan rasa kesal di hati kecilnya. 5.
Nenek sudah pindah rumah, balas Marco santai, mencoba menenangkan putra bungsunya itu. Melihat langkah kaki Rakael yang sangat lambat karena aksi protesnya, Marco akhirnya membungkuk dan mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongannya. Oh, sudah pindah rumah. Kemana? Rumah Cakit ndak ada pikiran. Tanya Rakael polos dengan mata bulatnya yang berkedip lucu. 10. Mora yang berjalan di samping mereka tak kuasa menahan kekehan. Imajinasi Rakael tentang rumah sakit jiwa yang dipelesetkan menjadi rumah sakit enggak ada pikiran benar-benar mengocok perutnya. 10. Bukan rumah sakit jiwa, Raka. Tapi rumah yang akan menegurnya agar dia kembali menjadi orang baik, terang Mora lembut, mencoba menjelaskan konsep penjara dengan bahasa yang bisa dimengerti anak-anak. Rakael tampak berpikir sejenak, mulutnya membentuk huruf 0 yang sempurna. Laka kila ke rumah Cakit ndak ada pikiran, gumam anak itu pelan sembari menyandarkan kepalanya di bahu Marco. 3. Kedatangan mereka disambut oleh barisan bodyguard berseragam hitam yang berjaga ketat di sepanjang tangga pesawat. Aura otoritas Marco kembali terpancar kuat di sini. Mora naik lebih dulu bersama Fier, barulah Marco menyusul di belakang sambil tetap menggendong Rakael. Begitu melangkah masuk ke dalam kabin, Mora tertegun. Interior pesawat itu sangat mewah, dilapisi kulit berkualitas dan kayu mahoni, namun ia merasa heran karena tidak ada penumpang lain selain mereka dan kru kabin. Pesawat pribadiku. Baru sampai kemarin, terang Marco singkat seolah sedang membicarakan cuaca. 5. Mora membelalakan matanya, hampir tersedak ludahnya sendiri. Pesawat pribadi. Astaga, Marco. Untuk apa? Mau berhemat karena sayang ongkos tiket. Astaga, biaya parkir pesawat ini pasti jauh lebih mahal. Mobil saja 5.000 1 jam, pesawat berapa? Kamu ini benar-benar suka menghamburkan uang. Omel Mora kesal. Baginya yang selama ini hidup penuh perhitungan, tindakan Marco terasa sangat berlebihan. 5. Namun, Marco seolah menulikan pendengarannya terhadap omelan Mora. Dengan telaten, pria itu mendudukkan Rakael di kursi empuknya, lalu beralih mendudukkan Fier. La memasangkan sabuk pengaman untuk kedua anak itu dengan cekatan. Si kembar tampak sudah terbiasa, mereka duduk tenang seolah sudah paham bahwa perjalanan panjang akan segera dimulai. Sudah selesai omelannya. Kamu tidak mau duduk? Tanya Marco santai, melirik Mora yang masih berdiri berkacak pinggang di tengah kabin. 9. Mora menghela napas panjang, mencoba meredam rasa kesalnya. La akhirnya duduk di dekat jendela, sementara Marco mengambil posisi tepat di sebelahnya. Keheningan sempat menyelimuti mereka. Marco tampak sibuk dengan ponselnya, mungkin mengatur strategi terakhir sebelum mendarat di Spanyol, sementara Mora memilih membuang pandangannya keluar jendela, menatap aktivitas bandara yang perlahan menjauh. Terdengar suara kapten pilot melalui pengeras suara, memberikan arahan keselamatan seperti biasa. Mora mendengarkannya dengan saksama, sampai sebuah kalimat tak lazim meluncur dari bibir sang kapten. Kita akan segera lepas landas. Teruntuk Nyonya Mora, tolong lihat ke arah jendela Anda sekarang juga. 3. Mora mengernyit bingung. Nyonya Mora. La menempelkan wajahnya ke kaca jendela saat pesawat mulai bergerak naik dan berbelok perlahan. Di bawah sana, di area landasan yang luas, ia melihat banyak orang tengah berkumpul. Mereka mengenakan kaos berwarna seragam dan memegang papan besar di atas kepala mereka. Saat pesawat mencapai ketinggian tertentu, susunan papan itu membentuk sebuah tulisan raksasa yang sangat jelas. Will you marry me? 9. Jantung Mora seolah berhenti berdetak. La membeku, napasnya tertahan di kerongkongan. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik sampai ia merasakan sebuah pergerakan di sampingnya. Saat ia menoleh, ia mendapati Marco sudah turun dari kursinya, berlutut di atas karpet kabin yang mewah. 17. Di tangan Marco, terdapat sebuah kotak beludru merah yang terbuka,
menampakkan sebuah cincin berlian dengan potongan sempurna yang berkilau tajam terkena cahaya matahari dari jendela. Aku tahu, mungkin ini terlalu cepat untukmu. Kamu mungkin belum sepenuhnya yakin dengan diriku, aku sangat paham itu, ucap Marco dengan suara rendah namun sangat stabil. Tatapannya dalam, mengunci mata Mora dengan tatapan yang membuat lutut Mora terasa lemas. Tapi, bisakah kamu memberikan aku waktu? Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Beri aku izin untuk masuk ke dalam hatimu, menyingkirkan segala keraguan, dan menggantikan posisi siapapun yang pernah ada di sana sebelumnya, lanjut Marco. Marco. Mora merasa lidahnya keluh. Suasana mendadak menjadi sangat canggung namun manis secara bersamaan. Di dalam kabin itu tidak hanya ada mereka berdua, Jack, kru pesawat, dan beberapa bodyguard duduk di bagian belakang, menyaksikan momen itu dengan napas tertahan. 2. Pesawat kini sudah stabil melayang di atas awan, namun hati Mora masih terombang-ambing oleh kebimbangan yang hebat. La menatap Marco, lalu beralih menatap si kembar yang menonton dengan mata berbinar-binar. Rakael bahkan tampak menahan napas, menunggu jawaban sang momi. Sejenak, Mora termenung. La mengingat kembali hari-harinya di Indonesia kemarin. La sadar, meski ia mencoba menyangkal, kehadiran Marco telah memberikan warna yang berbeda. Saat pria itu tidak ada di sampingnya, ada rasa kehilangan yang aneh, seolah ada satu kepingan puzzle yang hilang dari hidupnya. Rasa aman yang ditawarkan Marco, perlindungan yang pria itu berikan pada anak-anaknya, dan bagaimana Marco menatapnya dengan penuh rasa, semua itu mulai meruntuhkan tembok pertahanan yang ia bangun selama 5 tahun terakhir. Momi. Telima ajanda. Bial Dedin Danangik, celetuk Rakael tiba-tiba, memecah ketegangan. 10. Marco terkekeh kecil mendengar ucapan putranya, namun matanya tetap tertuju pada Mora, menunggu sebuah kepastian di tengah perjalanan mereka menuju Spanyol. Mora menatap cincin itu, lalu kembali ke mata Marco. Di sana, ia tidak melihat sosok pria yang kejam atau penguasa yang sombong. La melihat seorang pria, yang sedang menawarkan seluruh hidupnya sebagai sandaran. Marco, ini bukan perjalanan yang mudah, bisik Mora pelan. Aku tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, Mora. Tapi aku menjanjikan bahwa dalam perjalanan itu, kamu tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Balas Marco mantap. Mora menarik napas dalam, jemarinya bergetar saat ia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Marco. Sebuah senyum tipis, namun tulus, akhirnya terukir di wajah cantiknya. Jika kamu berjanji tidak akan ada rahasia lagi di antara kita, maka, ya, aku akan memberikanmu kesempatan itu. 3. Apa? Marco menatapnya tak percaya. Ya Tuan Cobra, pakaikan cincinnya sebelum pilot melamarku, ucap Mora yang membuat Marco tersenyum dan menyematkan cincin itu. Pria itu terlihat salah tingkah, dia bingung ingin mengatakan apa. Sekarang kamu milikku, mi amor. 6. Astaga, seharian gak sempat megang nih kerjaan. 11. Pembalut. Udara Spanyol sore itu terasa cukup dingin saat roda-roda pesawat jet pribadi milik keluarga Ramirez menyentuh landasan pacu bandara pribadi di Madrid. Marco, sang pewaris yang kini kembali dengan kekuatan penuh, turun dari tangga pesawat dengan langkah remantap. Di dekapannya, Rakael masih tertidur pulas. Kepala kecil bocah itu bersandar nyaman di bahu kokoh sang ayah, tidak menyadari bahwa ia baru saja melintasi benua. Marco tahu betul karakter putranya ini, jika Rakael dibangunkan secara paksa sebelum waktu bangunnya tiba, maka tangisannya akan menggema sepanjang jalan dan suasana hatinya akan memburuk hingga malam tiba. Sebagai seorang ayah yang baru saja mendapatkan kembali dunianya, Marco tidak ingin hal itu terjadi. La rela tangannya pegal asalkan tidur jagoan kecilnya tetap tenang. 2. Di sampingnya, Fier berjalan dengan langkah yang jauh lebih tenang namun terlihat letih. Berbeda dengan Rakael yang mudah terlelap, Fier adalah tipe anak yang selalu waspada.
Matanya yang cerdas terus memperhatikan sekeliling, menatap para pria berseragam hitam yang kini menunduk hormat pada mereka. Meski tubuhnya mungil, aura Fier sangat mirip dengan Marco, tenang namun mengintimidasi. La tidak tidur sepanjang perjalanan, lebih memilih melihat gumpalan awan dari jendela pesawat sambil memikirkan berapa lama lagi ia bisa merebahkan diri di kasur empuk yang nyaman. Di ujung landasan, sebuah mobil mewah dengan desain pintu Suicide Door, yang terbuka ke arah belakang telah menunggu dengan mesin yang menderu halus. Seorang bodyguard segera membukakan pintu dengan gerakan hormat. Mora melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh Fier yang langsung duduk di pojok. Terakhir, Marco masuk dengan sangat hati-hati, memastikan kepala Rakael tidak terbentur pinggiran pintu mobil yang mewah tersebut. Marco panggil Mora pelan saat mobil mulai melaju membelah jalanan Madrid yang mulai dihiasi lampu-lampu kota. Marco menoleh, menatap wajah Mora yang tampak sedikit gelisah. Ya, ada apa? Apa suhu AC-nya terlalu dingin? Bisa mampir ke minimarket sebentar. Ada sesuatu yang harus kubeli mendesak, ucap Mora dengan nada yang tidak ingin dibantah. Marco mengerutkan keningnya. Insting protektifnya langsung menyala. Tentu, tapi untuk apa? Jika kamu lapar, kita bisa langsung ke restoran terbaik di kota ini, atau aku bisa meminta pelayan di mansion menyiapkan makanan apapun yang kamu inginkan. Ada banyak makanan di kursi belakang jika kamu hanya ingin mengganjal perut. Bukan makanan, Marco. Ini masalah. Wanita. Sudah. Ke minimarket saja. Jangan banyak protes, potong Mora dengan wajah yang mulai memerah. Marco seketika bungkam. La melipat bibirnya, mencoba mencerna perubahan sikap Mora yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif dan sedikit galak. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti serigala betina? Padahal tadi di pesawat dia masih baik-baik saja. Apa aku melakukan kesalahan yang tidak kusadari? Batin Marco sembari menatap keluar jendela. La mencoba mengingat-ingat setiap kata-katanya sejak mendarat, namun tidak menemukan satu pun kesalahan. La tidak tahu bahwa hormon wanita jauh lebih rumit daripada strategi manapun. Tak lama, mobil iring-iringan itu berhenti di depan sebuah minimarket yang cukup besar. Otomatis, mobil-mobil pengawal di depan dan belakang pun turut berhenti, menciptakan pemandangan yang mencolok bagi orang-orang sekitar yang sedang berjalan kaki. Mora tampak ragu untuk turun saat melihat banyak pasang mata menatap mobil. 12. Mewah mereka, namun rasa butuhnya jauh lebih mendesak. Aku turun sebentar, ucap Mora singkat. La bergegas turun dan masuk ke dalam toko. Sementara itu, di dalam mobil, Rakael mulai menggeliat. La mengucek matanya, lalu menatap sekeliling dengan bingung. Menapa bel henti? Sudah sampai. Mana rumahnya? Kok di pinggir jalan? Dedi jadi kele. Celoteh Rakael yang membuat Fier yang tadinya hampir memejamkan mata jadi mendelik kesal. 4. Dedi mau buang kamu di pinggir jalan karena bawel. Seru Fier ketus. 3. Rakael langsung cemberut, matanya membulat sempurna siap untuk meluncurkan protes. Cembalangan. Laka nda ada celepnya tahunda. Laka cuma ada catu di alam bel napas. Serunya sembari menyamakan dirinya dengan ban serep yang langka. 3. Marco menghela napas pelan, mencoba melerai perdebatan tak berujung itu. Raka, tunggu di sini sebentar dengan kakak. Dedi mau menyusul Momi, takut dia hilang di dalam, ucap Marco sembari mendudukkan Rakael di kursi. La kemudian melangkah keluar, diikuti tatapan waspada dari para pengawalnya. Di dalam minimarket, Mora sedang berdiri mematung di depan rak perlengkapan wanita. La tampak bingung melihat berbagai merek yang berbeda dengan yang biasa ia beli di Indonesia. Di saat ia sedang sibuk membandingkan kemasan, sebuah suara berat yang sangat ia kenali tiba-tiba terdengar di belakang telinganya. Oh, menstruasi, ucap Marco datar. Mora tersentak kaget sampai hampir menjatuhkan barang bawaannya. La segera menyembunyikan benda itu di balik punggungnya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah, sana kembali ke mobil. Seru Mora dengan wajah yang panas karena malu. 2. Marco tidak bergeming. La justru mengulurkan tangannya, mengambil salah satu pembalut dari rak bagian atas yang tidak terjangkau oleh Mora. Ini lebih lembut, berbahan kapas alami. Coba pakai yang ini, ucap Marco santai sembari menyerahkannya pada Mora. 4. Mora melongnol. Matanya membulat sempurna, menatap Marco seolah-olah pria itu adalah makhluk asing dari planet lain. Kok Kanu tahu? Kanu jangan-jangan. Kamu perempuan. Waria. Pekik Mora spontan yang membuat beberapa pelanggan lain menoleh. 1. Kau. 13. Wanita itu. Catherine. Wajah Marco seketika menjadi sangat datar. La memijat pangkal hidungnya, merasa harga dirinya sebagai pria maskulin baru saja hancur dalam hitungan detik. Mora, di kemasannya ada tulisan besar, Ultra Soft Cotton. Aku memang tidak mengerti urusan begini, tapi setidaknya aku bisa membaca spesifikasi produk dengan benar terang. Marco serius. 2. Mora mengerjapkan matanya, lalu menyengir lebar karena malu. Hehe, ku pikir kamu. Ya sudahlah. La mengambil pembalut itu dan beranjak ke rak lain untuk mengambil camilan. Melihat Mora hanya mengambil 2 bungkus jajanan kecil, Marco mengernyit. Kenapa hanya ambil 2? Ambil saja 1 pek besar itu, ucap Marco sembari menunjuk rak jajanan impor. 1. Jangan, ini mahal dan tidak sehat jika terlalu banyak, balas Mora. 1. Namun, Marco adalah tipe pria yang tidak menerima kata tidak untuk hal sepele. La justru mengambil keranjang belanjaan baru, lalu memasukkan berbagai macam jajanan yang tadi Mora lirik. Anak-anak butuh hiburan setelah perjalanan jauh. Dan kamu, ambil apapun yang kamu mau, tegas Marco. 1. Mora hanya bisa pasrah melihat Marco membayar setumpuk belanjaan yang harganya mungkin bisa digunakan untuk makan seminggu di kampung halamannya. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan yang kini terasa sedikit lebih hangat. Mobil melaju membelah malam. Di kursi belakang, suasana menjadi sangat sibuk. Rakael dan Fier duduk dengan lahap menikmati wafer dan camilan coklat yang baru saja dibeli. Rakael, dengan sifatnya yang sangat ekspresif, berkali-kali menyodorkan jajannya ke arah mulut Marco. 2. Laka ini lagi baik hatinya, jangan dianggulkan. Dedi ayo makan, ucap Rakael yang membuat Marco tak bisa menolak. La melahap wafer pemberian putranya sembari tersenyum kecil. Oh, namun, mata Marco terus melirik ke arah Mora. Wanita itu tampak sangat tidak nyaman. La terus mengelus perutnya sembari menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Kamu benar-benar tidak ingin makan sesuatu? Tanya Marco. Mora menggeleng pelan tanpa menoleh. Enggak, aku cuma mau segera sampai dan tidur. Marco mengangguk singkat, namun dalam hatinya ia mulai merasa gelisah. La merasa jok mobilnya mungkin kurang empuk atau sistem suspensi mobil ini terlalu keras untuk kenyamanan Mora. Dia tak mengira wanita itu mengalami sakit perut. 1. Besok aku harus memesan Rolls-Royce edisi terbaru. Mobil ini sepertinya sudah mulai tidak layak untuknya, batin Marco, memikirkan solusi khas orang kaya yang berlebihan. 12. 14. Sementara itu, di sebuah markas tersembunyi yang dingin dan gelap, Moses masih terpaku di depan layar monitornya. Matanya merah, menunjukkan ia belum tidur selama berhari-hari. La masih berusaha keras melacak setiap pergerakan digital yang berkaitan dengan Mora. Kegagalannya melacak kode sebelumnya membuatnya semakin terobsesi. Black berdiri di ambang pintu, memperhatikan Moses dengan tatapan iba sekaligus waspada. Catherine pasti sudah membuang seluruh jejaknya agar kamu tidak menemukannya, Moses. Menyerahlah, ucap Black santai sembari menyulut sebatang rokok. Moses tidak menjawab. Suara denting jemarinya di atas keyboard menjadi satu-satunya jawaban. Apa sebenarnya tujuanmu? Menemuinya untuk menyerahkannya pada klan.
Atau kamu ingin memilikinya sendiri? Tanya Black lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. 2. Diam Black. Jika kamu tidak mau membantu, maka diamlah. Sentak Moses dengan kemarahan yang meluap. La membalikkan kursinya dan menatap Black dengan sorot mata predator. Pencarianmu ini justru akan membawa masalah bagi Catherine. Jika klan tahu dia masih hidup, mereka tidak akan mengirim orang seperti aku, melainkan orang lain yang bersiap membunuhnya, ucap Black tenang, tidak gentar sedikit pun dengan gertakan Moses. Moses bangkit dari kursinya, ia mengambil pistol yang tergeletak di atas meja dan mengarahkannya tepat ke kening Black. Kamu tahu di mana Catherine berada, bukan? Dari caramu bicara, kamu seolah tahu dia aman. Katakan padaku. Black tersenyum tipis, menatap lurus ke dalam mata Moses yang sudah dikuasai kegilaan. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu, Moses. Karena kamu adalah ancaman terbesar bagi keselamatannya. Tanpa rasa takut, Black berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Moses yang gemetar menahan amarah. Moses kemudian melempar pistolnya ke sembarang arah, ia menempat bak rambutnya sendiri, merasa seperti pecundang yang kehilangan jejak mangsa paling berharganya. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka lebar. Antonio masuk dengan wajah yang terlihat sangat tegang. La menatap putranya yang tampak berantakan. Ada apa lagi, Pak? Aku sedang sibuk. Bentak Moses. Antonio berdecak, ia mendekati meja Moses dan melempar sebuah berkas foto. Lupakan soal Catherine sejenak, Moses. Ada berita besar dari Spanyol. Andrew Ramirez dan istrinya telah dieksekusi masuk ke penjara. Mata Moses melebar sempurna. Apa? Bagaimana mungkin? Siapa yang berani menyentuh keluarga Ramirez? Ya, aku tahu kemarin aku gagal, tapi apa sistem itu berbahaya untuk mereka? Ya, sangat berbahaya karena membuka rahasia yang Andrew sembunyikan dari pewaris sesungguhnya, Marco Ramirez, jawab Antonio dengan suara rendah. Dia tidak hanya kembali sendiri, dia kembali dengan membawa harta karun, dia membawa seorang wanita dan 2 anak kecil yang identitasnya disembunyikan dengan sangat ketat. Wanita? Tanya Moses bingung. Ya, Papa penasaran alasan Catherine merusak pertahanan sistemmu. Apa hubungan dia dengan keluarga Ramirez? Gumam Antonio. Tapi sedetik kemudian, Moses menyadari sesuatu. 15. Apa wanita itu? Catherine. 15. 16. Hadiah untuk calon Nyonya Ramirez. Mora menatap nanar ke arah jendela luar mobil yang melaju pelan menyusuri jalanan aspal mulus di pinggiran Madrid. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari kediaman keluarga Ramirez yang terekam dalam ingatannya. Alih-alih bangunan bergaya klasik yang kaku dan terasa seperti penjara, mobil itu kini memasuki sebuah gerbang besi raksasa setinggi 5 meter yang diukir dengan lambang singa emas, menuju sebuah bangunan megah berlantai 3 dengan arsitektur modern minimalis yang berdiri anggun di tengah taman luas yang dipenuhi bunga mawar putih. Marco, apa kamu ingin menemui seseorang di sini? Tanya Mora, dahinya berkerut heran. La merasa asing dengan kemewahan yang terlalu modern ini. Tidak, memangnya kenapa? Balas Marco singkat sembari melirik Mora dengan senyum misterius yang sulit diartikan. Lalu, kenapa kita ke sini? Ini bukan arah menuju mansion, tanya Mora lagi, suaranya sedikit pelan karena rasa penasaran yang memuncak. 9. Marco tidak langsung menjawab. Saat mobil mewah itu berhenti tepat di depan pintu utama yang menjulang tinggi, ia akhirnya menoleh sepenuhnya ke arah Mora. Turunlah dulu, kamu akan tahu jawabannya, ucapnya lembut, memberikan isyarat pada sopir untuk membukakan pintu. Marco turun lebih dulu, lalu membantu Fier dan Raquel keluar dari kursi belakang. Mora melangkah turun dengan perasaan bimbang, mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah. Begitu pintu ganda berbahan kayu jati hitam itu terbuka, Mora terpana. Di tengah lobi utama, sebuah lampu gantung kristal raksasa menjuntai indah dari langit-langit yang tinggi,
memantulkan cahaya ke lantai marmer putih yang mengilap sempurna. Suasananya persis seperti deskripsi dalam buku dongeng yang sering ia bacakan untuk si kembar, sangat menakjubkan. "Ini rumah milikmu, Mora," ucap Marco tiba-tiba, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. "Milikku," pekik Mora spontan sembari menunjuk wajahnya sendiri dengan mata membelalak tak percaya. Marco mengangguk pasti, langkahnya mendekat hingga ia berdiri tepat di depan Mora. "Ini adalah hadiah dariku. Sebuah awal baru di tanah Spanyol. Untuk kekasihku, untuk ibu dari anak-anakku, dan untuk satu-satunya wanita yang berhasil mengisi hatiku yang sempat M4T dan membeku karena pengkhianatan." 10. Mora merasa seolah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Kata-kata Marco meluncur begitu halus, membawa perasaannya melambung ke awan. Pipinya memerah panas, menjalar hingga ke telinga. Entah sejak kapan Marco menjadi begitu pandai menyusun kata-kata yang langsung menghujam jantungnya seperti anak panah yang tepat sasaran. Melihat ekspresi syok sekaligus malu Mora, Marco terkekeh rendah. Lah menjulurkan tangan dan mensifibit pipi wanita itu dengan gemas. "Sudahlah, jangan melamun terus seperti orang linglung. Ayo kita lihat-lihat seisi rumahnya agar kau tahu di mana letak ruangan dan kamar anak-anak," ajak Marco. Marco menunjukkan setiap sudut ruangan dengan antusias yang jarang ia perlihatkan. Fier dan Rakael mendapatkan kamar baru yang didesain khusus sesuai kepribadian mereka. Kamar itu jauh lebih ramai, penuh dengan mainan edukatif, rak buku yang menjulang, dan bahkan tersedia perangkat gaming terbaru yang langsung membuat Rakael melompat kegirangan di atas kasur empuknya. 17. "Marco, ini benar-benar berlebihan untuk anak-anak kecil," gumam Mora saat melihat betapa mewahnya fasilitas yang didapat putra-putrinya. Lah merasa dunia ini terlalu memanjakan mereka secara tiba-tiba. 1. Berlebihan bagaimana? Mereka adalah D4 rah dagingku. Mereka adalah pangeran dan putri keluarga Ramirez. Mereka layak mendapatkan dunia jika aku sanggup memberikannya. "Sudah? Ayo kita lihat kamar kita saja," balas Marco sembari merangkul lembut pinggang Mora, menariknya menuju lantai paling atas yang lebih privat. 13. "Kamar kita?" tanya Mora, lidahnya keluh, ia merasa jantungnya berdebar tidak keruan mendengar kata ganti kita yang ditekankan Marco. "Ya, kamar kita. Kenapa? Apa kau pikir setelah kita menikah nanti kita akan tidur di kamar terpisah seperti orang asing yang sedang bermusuhan?" Goda Marco dengan seringai di bibirnya, membuat Mora semakin salah tingkah dan tidak tahu harus menaruh wajahnya di mana. 1. Marco membuka pintu kamar utama yang sangat luas. Aroma terapi lavender yang menenangkan langsung menyambut mereka. Di sana terdapat ranjang king size megah dengan sebuah bingkai foto besar yang masih kosong di atasnya, seolah menunggu momen berharga untuk dipasang di sana. Di sini ada ruang ganti pakaian yang terhubung langsung, semua koleksi milikmu sudah tersedia di sana, dari gaun hingga pakaian santai. Dan ini, Marco membuka sebuah lemari pajangan kaca yang sangat berkilau. Di dalamnya berjajar jam tangan mewah miliknya, bersebelahan dengan koleksi perhiasan, gelang, kalung, dan anting-anting berlian yang berkilauan tajam tertimpa lampu ruangan. "Semua perhiasan ini adalah hakmu. Kamu bisa memakainya kapanpun kamu mau, atau membuangnya jika kamu merasa itu kurang mahal." 13. Mora merasa syok. Kemewahan ini terasa tidak nyata dan sedikit menakutkan baginya. Namun, Marco belum selesai. Lah meraih tangan Mora dan menggenggamnya erat, menatap mata wanita itu dengan penuh keseriusan. "Bingkai kosong itu. Aku menyiapkannya untuk foto pernikahan kita. Mora, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku ingin segera meresmikanmu sebagai Nyonya Ramirez. Serahkan semua urusan persiapan padaku, kamu hanya perlu menentukan tempat di mana kamu ingin kita mengucap janji suci itu." 2. Mora terdiam, menatap Marco dengan lekat, mencoba mencari keraguan di mata pria itu namun ia hanya menemukan ketetapan hati yang kuat.
Kapan? Kapan kita akan melakukannya? 1. Marco tersenyum lebar. Ia hendak mendekat untuk mengtigakap dahi Mora sebagai tanda bahagia. Namun dengan cepat Mora menutupi wajah Marco dengan kedua tangannya, membuat gerakan menolak yang jenaka. No. Tidak ada sentuhan sebelum resmi. No Buffalo Together, kumpul kebo. Seru Mora tegas. Marco melongnol sesaat, terkejut dengan istilah yang digunakan Mora. Di Spanyol tidak ada istilah itu, Mora. Kita sudah punya 2 anak kan? 26. Mora bersedekap di 4 menyembunyikan senyumnya di balik wajah yang pura-pura marah. Tetap saja. Nikahi aku dulu secara hukum, itu prinsipku yang tidak bisa diganggu-gugat. La kemudian melangkah pergi hendak keluar kamar karena merasa suasana semakin intim, namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah sofa dengan bentuk yang sangat aneh, melengkung dengan desain yang tidak biasa di sudut ruangan dekat jendela besar. 7. Marco, panggil Mora sambil menunjuk perabot itu. Sofa apa itu? Kenapa bentuknya melengkung-lengkung tidak jelas? Apa itu alat terapi tulang? 12. Marco menyengir lebar, sebuah senyuman nakal yang jarang ia perlihatkan. La mengempatruk kepalanya yang tidak gatal. 18. Ekem. Itu sofa khusus desain dari Eltalia. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya setelah kita menikah nanti. Sangat nyaman untuk bersantai dalam waktu lama. Sudah? Ayo turun, anak-anak sudah menunggu untuk makan malam. Oh, sofa apa sih? Gumam Mora bingung, namun ia tidak bertanya lebih lanjut karena Marco sudah mendorongnya keluar ruangan dengan tawa pelan. 10. 19. Bolehkah aku tahu? Hari besar yang dinanti-nantikan oleh Marco pun tiba. Hari di mana nasib keluarga dan seluruh aset rahasia akan diputuskan secara resmi melalui wasiat kakek Marco. Marco dan keluarga kecilnya bersiap menghadiri acara penting tersebut di sebuah gedung pertemuan bersejarah di pusat kota Madrid. Meskipun status Marco dan Mora belum resmi menikah di atas kertas, mereka tampak seperti keluarga kecil yang sangat harmonis pada umumnya, akan memicu desas-desus di kalangan elit Spanyol tentang siapa wanita misterius yang dibawa sang singa Ramirez. 9. Mora berada di depan cermin besar di kamar utama, berusaha merapikan dirinya sendiri dengan perasaan campur aduk antara gugup dan cemas. Marco telah menyiapkan beberapa babysitter profesional yang terlatih untuk mengurus Fier dan Raquel, sehingga Mora bisa fokus bersiap tanpa gangguan, apalagi ia sedikit bangun terlambat pagi itu karena kelelahan setelah perjalanan panjang. Aduh, bagaimana cara memasang tali ini? Gumam Mora frustrasi. La mengenakan gaun berwarna biru dongker yang elegan, namun ia kesulitan menarik tali pengikat di bagian punggung gaunnya. Tangannya tak sampai mencapai bagian tengah punggung, ia terus berusaha memutar tubuhnya di depan cermin namun rasanya sangat sulit dan membuat gaunnya berantakan. Tiba-tiba, ia merasakan sepasang tangan hangat menyentuh kulit punggungnya yang terbuka. Mora diam mematung, menatap pantulan cermin, dan mendapati Marco sudah berdiri di belakangnya. Pria itu sudah rapi dengan setelan jas hitam yang membuatnya tampak sangat maskulin, tampan, dan penuh wibawa. Dengan telaten, Marco mulai menarik tali-tali gaun Mora, menyimpulnya dengan kuat namun tetap memberikan ruang untuk bernapas. Pandangan Mora terangkat, menatap wajah serius Marco melalui cermin. Tatapan mereka bertemu, membuat jantung Mora berdegup 2 kali lebih kencang dari biasanya. Setelah selesai, Marco tidak melepaskan tangannya, ia justru melingkarkan lengannya di perut wanita itu, memeluknya dari belakang dengan pose yang sangat intim dan posesif. 1. Sudah siap, mi amor? Tanya Marco dengan suara berat yang serak, menggetarkan indera pendengaran Mora. Marco. Mora menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Mora, hari ini gelar pewaris kelima secara resmi akan disematkan untuk Raquel karena dia adalah anak laki-laki pertama dalam garis keturunan langsung yang sah secara biologis menurut hukum keluarga. Namun, aku tidak pernah melupakan Fier.
Aku sudah menyiapkan dokumen aset untuk putriku, dia akan memiliki asetnya sendiri meskipun tidak memegang gelar pewaris utama. Menurutmu, apa aku sudah berlaku adil padanya? Tanya Marco, suaranya terdengar penuh keraguan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Aku hanya takut Fier merasa dikesampingkan karena jenis keempat minnya. Aku tidak ingin dendam atau perang saudara kembali menghancurkan keluarga ini di masa depan. 4. Mora mengelus tangan Marco yang melingkar erat di perutnya, berusaha memberikan ketenangan yang dibutuhkan pria itu. Marco, dengarkan aku. Aku mendidik kedua anak kita dengan sangat baik. Fier adalah anak yang luar biasa bijak, dia memiliki hati yang luas dan selalu mendahulukan adiknya dalam segala hal. Dan Rakael, meskipun sering kali membuat ulah, dia sangat menyayangi dan melindungi kakaknya. Mereka tidak akan bertengkar karena harta, aku menjamin itu selama aku masih bernapas. 1. Marco menghela napas lega, ketegangan di bahunya sedikit mengendur. La membenamkan wajahnya di ceruk leher Mora sejenak, menghirup aroma parfum wanita itu. Aku juga sedang menginstruksikan Jack untuk mencari 20. Keberadaan orang tua kandungku yang sebenarnya di pelosok Eropa. Hidup atau M4T, aku hanya ingin tahu di mana mereka sekarang agar aku bisa menutup babak ini. Mora berbalik di dalam pelukan Marco, menatap wajah pria itu dengan bingung. Kenapa kamu baru jika Anne dan Andrew bukan orang tua kandungmu? 51. Marco menghela napas berat, matanya menatap kosong ke arah jendela. Saat usiaku 10 tahun, aku mengalami kecelakaan hebat yang dirancang sedemikian rupa hingga merusak sebagian ingatanku. Anne memanfaatkan kelemahanku saat itu. Dia mencuci otakku, memalsukan dokumen, dan mengatakan bahwa dia adalah ibuku demi mengamankan posisinya. Aku baru benar-benar menyadari Akda yang salah sejak 3 tahun lalu, saat racun perlahan mulai dimasukkan ke dalam makananku oleh orang-orang suruhannya. Beruntung dosisnya tidak memempatikan seketika, namun cukup untuk membuatku lemah jika aku tidak segera bertindak. 2. Andrew. Tanya Mora lirih, menyebut nama pria yang selama ini dianggap ayah oleh Marco. Andrew yang kupikir ayahku, ternyata adalah pamanku. Mereka berdua adalah sepasang rubah yang licik. Selama bertahun-tahun mereka menggunakan namaku untuk mengeruk kekayaan Ramirez secara ilegal. Aku butuh waktu lama untuk mengumpulkan bukti dan mengembalikan segala yang telah mereka ambil sebelum akhirnya mengirim mereka ke tempat yang pantas. Mora menyentuh tangan Marco yang terkepal kuat, mencoba meredakan amarah yang terpancar dari tubuh pria itu. Lupakan dendam itu sejenak, Marco. Hari ini adalah hari besar untuk anak-anak kita. Kita mulai lembaran baru yang lebih bersih dari noda pengkhianatan. Marco menatap Mora dengan tajam, tatapannya seolah ingin menembus rahasia terdalam yang disembunyikan wanita itu. Mora, sebelum kita melangkah keluar pintu ini, bolehkah aku tahu satu hal lagi? Caramu menghadapi musuh dengan senjata, ketenanganmu saat kita dikepung, dan ketelitianmu. Itu bukan kemampuan wanita biasa. Kamu seperti seorang profesional yang sangat terlatih. Apa ada hal besar yang tidak aku ketahui selain fakta bahwa kamu ibu dari anak-anakku? 1. 1. Aku lupa, Marco sadar si N jahat aku udah cerita belum sih, belum deh kayaknya Yahi 22. 21. Hacker. Mora mematung di tempatnya berdiri. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah yang terasa dingin hingga ke ujung jari-jarinya. Pengakuan itu terasa seperti meruntuhkan bendungan yang selama 5 tahun ini ia jaga dengan nyawa. Marco, dengan tatapan yang meneduhkan, meraih wajah Mora dan menangkupnya dengan kedua tangan besarnya yang hangat, memberikan perlindungan yang selama ini tidak pernah Mora miliki. Kamu mempercayai aku sebagai calon suamimu, kan? Tanya Marco, suaranya rendah namun penuh penekanan. Mora mengatur napasnya yang terasa berat dan sesak, seolah udara di kamar mewah itu mendadak menipis. Air matanya mulai menggenang di sudut mata, membasahi bulu matanya yang lentik.
Apa kamu akan membenciku setelah tahu siapa aku sebenarnya, Marco? Apa kamu akan menyesali fakta bahwa si kembar lahir dari rahim wanita sepertiku?